Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi umat beliau dan mencapai syafaatul uzma nanti di yaumul hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS 2 MTSN 2 Garut, Ibu Bapak Guru yang saya hormat, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini Bapak mohon untuk perhatian anak-anakku sekalian. Di sini matanya coba dilihat ke sini. Polototan Bapak kadir. Polototan besok. Ya. Tidak akan lama dan materi. Ya. Materi yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan ini dengan judul sholat merupakan pendidikan umat manusia. Hafalkan judulnya. Sholat merupakan pendidikan pertama kepada seluruh umat manusia. Pak ya, judulnya apa? Apa? Nah, Daripada kuis Pak Idin. Nanti insya Allah saya akan memberikan jumkoh ya kepada siapa yang bisa dari Bapak walaupun sedikit ya. Pertama, Bapak ingin tanya kepada kalian, apa itu sebenarnya sholat? Sholat itu apa? Apa? Boleh. Yang lain, pengertian sholat dulu. Siapa yang berani mengatakan apa itu artinya sholat? Siapa? Apa? Kira-kira? Oh, boleh, boleh. Tapi yang Bapak inginkan pengertian daripada sholat itu sendiri. Ada yang tahu? Ya. Kalau belum, ini Bapak sepada ingin kalian, karena kata sholat itu merupakan kata yang tidak lupa. Kalau kita sebut sholat itu pasti wajibnya disebutnya sampai 5 kali sehari semalam kan ya. Ya, ini supaya kalian mohon maaf kepada ibu bapak guru, bukan saya untuk menggurui ibu bapak ya. Karena ini yang Bapak yang saya lihat anak-anak yang mungkin lupa atau belum paham ya tentang apa yang dia lakukan sehari-hari, sehingga sholatnya juga ya itu tidak benar. Sholatnya sambil main, dia belum mengerti apa belum apa gitu ya. Pertama, arti daripada sholat ya. Menurut definisi sholat itu kalau bahasa Arabnya begini, aqwalun wa af'alun mahsusotun mubtatahatun bitahbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa? Artinya sholat itu adalah suatu ucapan dan pekerjaan yang ditentukan ya, yang dimulai dari ucap takbir, akhiri ucapan
salam. Nah itu arti daripada sholat itu sendiri. Ada yang hafal bahasa Arabnya tadi kira-kira apa? Walun, wa'ab alun, mahsusotun, muftatahatun bit adalah ucapan dan pekerjaan yang yang diawali dengan ucapan takbiratul ihram, diakhiri nah itu sholat ya. Ya kalau dalam sholat main-main, ketika sholat ketawa-ketawa, ketika sholat kita senggol kanan senggol kiri, itu bukan sholat, namanya main. Ingat tuh catat pertama ya. Jadi sholat itu ucapan dan pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ya, ucapannya juga ditentukan oleh syarat, tidak boleh keluar selain dari bacaan sholat yang ditentukan. Ya, malah kalau sedang sholat mengucapkan kalimat yang lain batal sholatnya. Kalau batal sholatnya sama dengan tidak sholat. Kalau tidak sholat sama dengan makhluk Allah yang bernama apa? Apa? Hewan. Di antaranya hewan apa saja? Nah, malah dengarkan nih. Kalau ada manusia yang mengaku muslim, dia tidak mau sholat, maka itu derajatnya lebih rendah daripada satu yang namanya anjing dan bagong. Lihat di Sabina, termasuk goero muhtaromin, ya, hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara. Kalian awas, jangan main-main dengan sholat, ya. Jangan berani meninggalkan sholat, karena harga mati sholat bagi umat Islam. Kata teman kalian, bapak ketiga tanya, aduh sholat tihangnya agama, betul. Kalau kita melaksanakan sholat berarti punya tihang agama. Ya, sekali lagi, ucapan pekerjaan yang ditentukan. Nah, apa itu pendidikan daripada sholat kepada kali ini dicamkan juga. Sini dengar apa ngobrolnya. Kadia ka bapak ninggal dia. Polototan bapak kadia. Hayang di polototan bapak mah. Kok lah baik KB molotot ge. Ya. Jadi sekali lagi ya. Dalam sholat itu pekerjaannya dibatasi, ucapannya dibatasi, ditentukan. Oleh karena itu maka sholat menjadi pendidikan bagi umat manusia. Kenapa? Ketika kita setelah sholat, jangan berani keluar ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh keluar cerita-cerita yang menyakitkan orang. Tidak boleh keluar cerita-cerita yang menghina orang, menghina manusia. Kepada manusia jangan, kepada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini tidak boleh menghina, karena makhluk yang diciptakan di alam dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek ciptaan Allah, Allah sengaja. Kenapa Allah? Kalau timbul pertanyaan, halus. Apa sebabnya? Nawa cenapa ngin anu halus kabeh apa nawa teh kabasa. Nah, justru itu karena Allah membeda-bedakan kita, karena Allah membuktikan bahwa Allah itu Maha Akbar. Allah Maha bisa. Membuat yang baik bisa, membuat jelek juga bisa. Apa saja yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka atau manusia yang melaksanakan sholat tidak boleh keluar ucapan selain daripada ucapan yang baik. Ya, awas, bapak titip kepada anak-anak, ya, jangan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang diraksa, yang dijaga kesuciannya oleh Allah, kita dipermainkan atau dianggap sepele, seperti kalimat demi Allah. Demi Allah, itu tidak boleh. Awas anak-anak, bapak titipkan tidak boleh keluar kalimat demi Allah kecuali dipinta. Ya, kalau kita misalkan ditanya oleh guru, kamu yang bandel ya, enggak apa, supaya demi Allah, itu tidak boleh. Awas,
Itu kalimat sumpah yang diraksa, dijaga oleh Allah. Makanya kita jangan main-main dengan sumpah demi Allah. Ya, titip. Ya, kalaupun kita tidak melakukan, kalau dipinta sok atau ari ente ngalakukan masuk sumpah. Baru kalau dipinta sumpah demi Allah. Kalau tidak dipinta jangan. Ya, jangan sekali-kali ada sedikit kesalahan demi Allah bu, demi Allah pak, wah itu tidak boleh. Titip Bapak kepada anak-anakku yang Bapak cintai ya, anak-anak sanawiyah. Di sanawiyah ini dipelajari banyak pendidikan agamanya, jaga lisan. Dari pendidikan sholat itu kita menjaga lisan dan pekerjaan. Pekerjaannya apa Pak? Dalam sholat cuma Allahu Akbar. Ya, ini sudah menyatakan bahwa kita itu pasrah kepada yang maha kuasa. Ya, ini serah. Kalau orang berdosa, orang mau diampuni, kesalahannya mau diampuni, bagaimana? Duduk yuk. Tidak bisa, tetap ampun Pak. Mana kan kalian juga kalau ditanya guru, kamu yang salah, kamu tidak salah. Ampun bu, abi mah bukan ini ya. Nah itu digambarkan dalam sholat. Pakai tuh takbiratul ihram teh. Ya, merendah kita selalu menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil, hayya 'alas shalah. Itu panggilan Allah, bukan panggilan yang adan. Adan itu panggilan Allah untuk mengajak sholat kepada siapa? Kepada umat Islam. Ya. Kepada non muslim tidak dianggap. Malah begini, sunahnya adan, ya, disunatkan ketika adan, kalau hayya 'alas shalah, menghadapnya muka itu ke kanan. Seperti ini, hayya 'alas shalah. Begitu. Kalau hayya, kenapa? Kalau hayya 'alas shalah ditujukannya muka ke belah kanan. Kalau hayya 'alal falah ditujukan ke kiri. Karena bagi orang-orang yang sudah muslim, yang sudah Islam, sholat itu kudu dipaksa. Tidak boleh lalai, harus dipaksa. Ya. Beda dengan kepada orang non muslim, hayya 'alal falah. Nah, ini ada di belah kaca. Belum beruntung. Makanya dibawanya hayu urang neangan kabagjaan. Ai umat Islam geus kudu sok salat ngara-gede entong salat. Wah, ya. Nah, itu pendidikan juga bagi kita ya. Di dalam salat juga ya. Ini tidak akan Bapak uraikan semua ya, yang poin-poin yang penting saja. Karena judulnya itu tadi ya, salat merupakan pendidikan pertama bagi umat manusia, terutama umat Islam. Di dalam sholat juga ada yang dinamakan ruku dan sujud. Ya, biasanya kepala kita suka di atas kan, di luhur ya. Ya, ketika sholat kita merendah, lalu kita beruku. Ya, ini sudah rata antara pantat dengan pundak dengan kepala. Jadi kadang-kadang kita ini tinggi, di Allah angkat derajatnya tinggi, dan kita juga harus sadar akan selalu bersama dengan orang lain. Ya. Akan sama satu saat satu orang lain itu dalam sholat. Yang ketiga dia dalam sholat ada ruku, ada sujud. Malah sujud mah pantat yang biasanya di bawah, kalau sujud harus di atas kepala. Artinya ketika kita tidak menjaga kehormatan, maka Allah akan merendahkan kita, kecantikan kita, kepintaran kita, kehormatan kita yang lainnya akan jatuh ke bawah. Nah itu makanya ya, oleh karena itu Bapak pesankan ya, bahwa di dalam sholat itu ada beberapa pendidikan yang harus diterapkan kepada kita semua ya, terutama dalam pekerjaan ya. Pekerjaannya itu dalam sholat, kalau seperti tadi Bapak lihat, kalau anak-anak sholat di masjid biasanya sholatnya sambil main tangannya dan kemarin, itu bukan sholat namanya, batal sholatna. Kajen teuing asup ka masjid menang wudu, ari sholatna teu balik mah teu sholat eta teh kade. Tidak kalau orang tidak sholat itu lebih derajatnya lebih rendah daripada hewan yang tidak dimuliakan oleh syara ya. Dan ingat, kalian sudah mencukupi
orang-orang yang diperdih oleh Sarah untuk melaksanakan ibadah, ya. Salah satunya atau 3 di antara ciri orang yang sudah dicatat amal baik dan amal buruknya, ya. Versi dalam kitab Sabina ada 3 cirinya, ya. Pertama, dia sudah berumur 15 tahun. Ini anak-anak umurnya udah berapa tahun? Hah? 13. Can balik atau can apa ya mah? Tapi ya, kedua, barangkali masuk ke ciri kedua, ya. Ciri kedua, pernah mimpi jima. Apa itu? Kalau laki-laki, perempuan, kenapa abi mah terus ngimpi bobogohan? Abi mah kenapa ngimpi? Ya, itu geus balik, mana itu berarti? Can 15 tahun dari geus kitu mah balik kata teh. Ya, lain can balik geus diperdi, dituliskeun amal hadena dituliskeun, amal gorengan dituliskeun. Ya. Yang ketiga, ya, head bagi perempuan ketika usia 9 tahun. Istri sudah 9 tahun, sudah head itu sudah balik. Makanya ketika kita sudah balik, maka ibadahnya harus benar. Ya, harus benar. Di samping benar prakteknya sholat, juga harus benar pengamalan sholat. Tadi aja ya, ucapan dan pekerjaan yang ditentukan, yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Salamnya itu kita lihat kanan, lihat kiri, ya. Ketika kita lihat kanan, lihat kiri, hikmahnya, pendidikannya adalah kita harus melihat bisa menyelamatkan teman. Kalau di sekolah ada teman yang malas, toel, ya, toel, ulah di baledog, nyeri di baledog mah. Tadi ya. Toel, ingatkan, ada yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, lihat oleh kita, teman kita, malas sekolah atau mau apa itu, nah aja. Nah itu kalau kita sudah bisa mengingatkan teman, mengajak teman, memperhatikan teman, nah itu sholatnya sudah berkarakter atau sudah ada buktinya, sudah berbuat. Gitu ya diantaranya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, ingat ya, sekali lagi, daripada sholat itu mengandung beberapa pendidikan bagi kita dan merupakan pendidikan pertama, ya. Dan Bapak ingatkan kepada belum, ini ada ini ya, Tetap. dulu. Bentar. Ada jungkoh, tenang. Nah, ini besar. Iya. Mana pohon itu?